Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Priyo Handoko MM, selaku dosen pengampu metode penelitian bisnis. Yang sebelumnya perkenalkan saya Aina Salsabila dan rekan saya Monika Afrianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pelangganan ZTE IndiHome di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Mari kita lihat dengan latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Mungkin muncul banyak pertanyaan, mengapa topik ini penting untuk dibahas? Mari kita lihat realitanya di bagian latar belakang. Saat ini internet bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan pokok bagi pendidikan hingga pekerjaan. Namun, di tengah ketergantungan ini, persaingan antar penyedia layanan internet semakin sengit. Kualitas pelayanan pun muncul sebagai kunci utama bagi konsumen dalam memilih provider. Di lapangan, khususnya di wilayah Pandeglang, kami masih menemui berbagai kendala. Keluhan seperti jaringan kurang stabil atau lambatnya penanganan gangguan teknis masih menjadi isu bagi pelanggan IndiHome. Fenomena inilah yang membuat kami tertarik untuk meneliti sejauh mana kualitas pelayanan benar-benar berdampak pada keputusan masyarakat untuk berlangganan. Berdasarkan penelitian yang kami amati, kami merumuskan 2 poin pertanyaan utama sebagai arah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak ZTE IndiHome? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berlangganan di ZTE IndiHome, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Sejalan dengan itu, tujuan besar penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak ZTE IndiHome dan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan berlangganan di ZTE IndiHome, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Selain bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, besar harapan kami agar hasil riset ini nantinya tidak hanya berakhir di atas kertas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengelola untuk meningkatkan standar layanannya. Dan secara akademis, diharapkan dapat memperkaya referensi bagi mahasiswa administrasi bisnis dengan topik serupa. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Masuk ke bagian teori. Fokus utama penelitian ini adalah mengenai kualitas pelayanan. Mengapa kualitas pelayanan itu penting? Karena di tengah persaingan bisnis yang ketat dan perubahan ekonomi saat ini, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas agar bisa bertahan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Dari riset ini, kami menggunakan 2 rujukan utama. Yang pertama, menurut Ciptono, kualitas pelayanan itu diukur dari perbandingan antara apa yang diterima pelanggan dan apa yang mereka harapkan. Yang kedua, kami menggunakan model server qual dari para Suraman dan kawan-kawan yang menekankan 5 dimensi utama. Yang pertama, bukti fisik, kedua, empati, ketiga, keandalan, keempat, daya tanggap, dan yang terakhir, jaminan atau asuransi. Selain itu, menurut Utami, ada beberapa faktor agar layanan bisa melebihi standar, mulai dari pemberian informasi dan pelatihan, dukungan emosional, hingga faktor internal kepribadian karyawan itu sendiri. Pembelian merupakan salah satu tahapan dalam proses keputusan pembelian sebelum perilaku pasca pembelian. Menurut Kotler dan Keller 2016 mengemukakan bahwa keputusan pembelian memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama pemilihan produk atau jasa layanan, yang kedua pilihan merek, yang ketiga pemilihan penyalur, yang keempat waktu pembelian, dan yang kelima adalah jumlah pembelian. Nah, di sini juga ada proses keputusan pembelian, yaitu menurut Kotler dan Keller dalam Keligan B dan Sofiana H 2023 terdapat 5 tahap dalam pembelian keputusan, yaitu yang pertama pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir yang kelima perilaku pasca pembelian. Penelitian ini diperkuat oleh peneliti terdahulu, yaitu penelitian tahun 2016 mengenai analisis kualitas produk dan layanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, yang artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pula keputusan konsumen untuk membeli. Saya juga akan menjelaskan penelitian terdahulu yang kedua. Penelitian terdahulu yang kedua berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Keputusan Berlangganan IndiHome di Kota Semarang dilakukan pada tahun 2021. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antar variabel. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan harga sama-sama berpengaruh terhadap keputusan berlangganan. Namun, kualitas pelayanan menjadi faktor yang paling dominan. Artinya, pelayanan yang baik seperti penanganan kecepatan keluhan pelanggan dan kendala jaringan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk tetap berlangganan di IndiHome. Hal ini sejalan dengan kerangka pemikiran kami, di mana kualitas pelayanan diposisikan sebagai variabel yang mendorong keputusan berlangganan. Dengan meningkatkan kualitas layanan, perusahaan dapat mendorong pelanggan untuk memilih dan mempertahankan layanan tersebut. Selanjutnya ada hipotesis, yang dimana hipotesis penelitian kami mengenai JTE IndiHome ini adalah hipotesis penelitian
Yang pertama ada hipotesis 0, yang dimana diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dan keputusan berlangganan IndiHome di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Sedangkan H1 atau hipotesis 1 diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap keputusan berlangganan masyarakat Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Di sini juga saya akan memaparkan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian kami ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Kenapa begitu? Karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar dua variabel, yang dimana kualitas pelayanan sebagai variabel independen dan keputusan berlangganan sebagai variabel dependen, yang dimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiono 2020. Data penelitian adalah pihak, objek, atau media yang menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer. Data primer juga berupa observasi, wawancara, atau sebar kuesioner atau angket. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder juga bisa berupa buku, jurnal, artikel, laporan keuangan, dan data densus dari pemerintah. Dari sumber data inilah penelitian kami memperoleh data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian kami ini adalah masyarakat Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, yang berlangganan di CTE IndiHome sebanyak 233 orang. Kemudian ada sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian kami ini yaitu sampel random sampling, karena random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi. Cara demikian juga dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Maka dalam menentukan jumlah sampel, penelitian kami ini menggunakan rumus Slopin. Populasi dan sampel penelitian ini adalah masyarakat yang berlangganan IndiHome di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang sebanyak 233 orang. Maka, dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slopin dengan tingkat kesalahan 10% agar sampel yang diambil mewakili populasi. Jumlah responden ini kami pilih karena sudah dianggap mewakili untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selain populasi dan sampel, penelitian kami juga ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang penelitian kami gunakan meliputi kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Selain teknik pengumpulan data, ada juga definisi variabel. Variabel penelitian kami ini, variabel dalam penelitian kami itu terdiri dari variabel independen yaitu kualitas pelayanan dan variabel dependen yaitu keputusan berlangganan. Nah, selain definisi variabel, di sini juga ada definisi operasional. Definisi operasional adalah bahasan tentang bagaimana konsep atau variabel dan diidentifikasikan secara praktis. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, yang dimana memberikan 5 pilihan jawaban seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan sebagai alat bantu statistik untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Selanjutnya, uji validitas. Uji validitas berfungsi untuk menilai apakah suatu kuesioner dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selain itu juga ada uji reliabilitas dan analisis deskriptif. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur tingkat kehandalan suatu instrumen, apakah instrumen tersebut tetap memberikan hasil jawaban yang konsisten meskipun digunakan pada waktu yang berbeda dengan fenomena penelitian yang sama. Penelitian kami menggunakan pengujian konsistensi internal atau internal konsistensi dengan teknik belah dua atau split half. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus Spearman-Brown. Selanjutnya, analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif itu? Menurut Sugiono, dalam Hoyeronovos 2024, statistik deskriptif digunakan untuk mengolah dan menyajikan data secara objektif tanpa melakukan generalisasi. Analisis ini bertujuan menggambarkan kondisi subjek penelitian. Dalam penafsiran skala interval, menurut J. Suprapto, skala interval sama dengan 4 dikurang 1 dibagi 4 sama dengan 0,75. Maka, kriteria penafsiran tersebut diperoleh sebagai berikut. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan dan keputusan berlangganan. Penelitian kami ini menggunakan product moment person untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Rumus korelasi menurut Sugiono seperti ini. Selanjutnya, uji regresi. Mengapa kami menggunakan uji regresi? Karena uji regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh variabel kualitas pelayanan atau X terhadap keputusan berlangganan atau Y. Kenapa sih kami menggunakan uji regresi? Karena uji regresi sederhana digunakan untuk mengetahui dan memprediksi variabel kualitas pelayanan atau X dan terhadap keputusan berlangganan atau Y. Selanjutnya, koefisien determinasi. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel keputusan berlangganan.
Selain koefisien determinasi, ada juga uji hipotesis atau uji T. Dalam penelitian ini, uji T digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang nyata antara kualitas pelayanan terhadap keputusan berlangganan. Terakhir di sini ada waktu dan lokasi penelitian. Penelitian yang kami buat ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan lokasi di usaha JTE Indihome yang berada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Demikian pemaparan penelitian kami ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.